Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membahas isu problematika pendidikan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amrul Lukman Aziz dengan NIM 094 Prodi Pendidikan Informatika dari kelas 1C. Apa saja problematika pendidikan di Indonesia? Yaitu tentunya itu ada banyak. Yang pertama, satu, ketimpangan pendidikan. Ketimpangan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan masih menjadi masalah besar. Sekolah-sekolah di kota besar cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik, guru yang lebih banyak, dan akses teknologi yang baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah di desa. Dan yang kedua, kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum di Indonesia sering dianggap kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern. Banyak siswa diajarkan untuk menghafal, bukan berpikir kritis, sehingga mereka seringkali tidak siap untuk dunia kerja setelah lulus. Dan selanjutnya, beban akademik yang berlebihan. Budaya pendidikan di Indonesia masih sangat berorientasi pada angka seperti nilai rapor dan skor ujian. Siswa dibebani dengan banyak tugas dan ujian sehingga mereka kehilangan waktu untuk belajar hal lain yang mungkin lebih penting seperti keterampilan sosial atau eksplorasi minat pribadi. Dan selanjutnya, minimnya kesejahteraan guru. Banyak guru, terutama di daerah terpencil, menghadapi tantangan berat dengan gaji yang minim dan fasilitas kerja yang kurang memadai. Ini membuat mereka sulit fokus mengajar dengan baik. Dan selanjutnya, digitalisasi pendidikan yang setengah hati. Pandemi COVID-19 memperlihatkan kelemahan sistem pendidikan Indonesia menghadapi perubahan. Banyak siswa di daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet atau perangkat digital sehingga mereka tertinggal dalam pembelajaran daring. Dan pembahasan selanjutnya, keterbatasan akses pendidikan. Banyak anak-anak di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas karena jarak yang jauh, transportasi yang terbatas, dan fasilitas yang minim. Kualitas pengajaran yang rendah. Meskipun jumlah guru cukup memadai, kualitas pengajaran masih menjadi perhatian serius. Kurangnya pelatihan dan sertifikasi yang lemah dapat merugikan pendidikan. Kesenjangan gender. Meskipun ada peningkatan dalam mengurangi kesenjangan gender di bidang pendidikan, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kesetaraan penuh. Selanjutnya, kurangnya keterlibatan orang tua. Partisipasi orang tua dalam pendidikan seringkali rendah, yang dapat mempengaruhi hasil belajar anak. Selanjutnya, kurangnya fasilitas pendidikan. Beberapa sekolah masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, dan laboratorium. Dan pembahasan selanjutnya, solusi untuk masalah isu problematika pendidikan di Indonesia. Yang pertama, mengurangi ketimpangan pendidikan. Distribusi dana yang adil. Pemerintah perlu memastikan alokasi dana pendidikan yang adil untuk sekolah-sekolah di daerah pedesaan yang terpencil. Dan pembangunan infrastruktur, membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Dan solusi selanjutnya, menyesuaikan kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern dan yang mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Integrasi teknologi. Mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital.
Dan solusi selanjutnya mengurangi beban akademik. Pendekatan pembelajaran holistik mengurangi penekanan pada nilai dan skor ujian, serta mendorong pengembangan keterampilan sosial, emosial, dan minat pribadi siswa. Penggunaan metode pembelajaran. Menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik seperti proyek, diskusi, kelompok, dan simulasi. Meningkatkan kesejahteraan guru, gaji dan insentif, meningkatkan gaji dan memberikan insentif tambahan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Meningkatkan akses digital, menyediakan akses internet dan pengadaan perangkat digital. Dan selanjutnya meningkatkan partisipasi orang tua. Program literasi orang tua mengadakan program literasi bagi orang tua yang meningkatkan keterlibatan mereka dalam pendidikan anak. Komunikasi yang efektif, membangun komunikasi yang efektif antara sekolah dan orang tua. Dan selanjutnya meningkatkan kualitas pengajaran, sertifikasi dan akreditasi dan metode pengajaran yang inovatif. Dan selanjutnya mengatasi kesenjangan gender. Pendidikan inklusif mendorong pendidikan inklusif yang mengakomodasi semua gender dan menghapus diskriminasi. Dan selanjutnya program kesetaraan gender. Dan selanjutnya meningkatkan fasilitas pendidikan, investasi dalam infrastruktur dalam pendidikan. Pemeliharaan rutin, melakukan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas sekolah. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.